Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Revalina Mandasari dengan NPM 2415061070 dan lanjut dengan rekan-rekan saya. Dan Rizkyana Fauzi dengan NPM 2415061002. Saya Naila Citra Andira dengan NPM 2415061004. Kenalkan, saya Putra Nabila Atifah dengan NPM 2415661040. Kenalkan, nama saya Valeria Alana Yusri dengan NPM 2415061046. Nah, di sini kami dari kelas PSTID, yaitu mata kuliah Sistem Basis Data. Di sini kami akan menjelaskan proyek akhir dan juga memaparkan hasil dari proyek tersebut dari apa yang telah kita kerjakan. Nah, proyeknya sendiri itu adalah membuat database desain berupa dari yaitu Pinterest. Nah, untuk proyek sekretariat sendiri itu kita mengandaikan bahwa kami adalah sebuah perusahaan untuk platform media sosial dan berbagai konten. Nah, saat ini kami mendapatkan proyek untuk merancang model data untuk sistem basis data Pinterest. Lalu, eh, nah, Pinterest ini adalah sebuah aplikasi populer yang digunakan untuk menemukan, menyimpan, dan membagikan gambar yang disebut dengan pin dan diorganisasikan ke dalam kumpulan bernama board. Nah, Pinterest ini memungkinkan pengguna untuk saling mengikuti, berinteraksi, dan juga mengeksplorasi ide-ide tren yang direkomendasikan oleh sistem. Nah, klien ini menginginkan desain database yang mampu menyimpan dan mengelola informasi pengguna, termasuk data pribadi, lalu juga preferensi dan detail akun, lalu ada data gambar, yaitu PIN, meliputi judul, deskripsi, tautan media, tanggal unggah, dan kategori, lalu juga ada informasi board yang berfungsi untuk mengelompokkan PIN yang berhubungan, lalu ada hubungan antar pengguna, pengikut, dan diikuti, ada interaksi pengguna seperti like, komentar, dan penyimpanan seperti save, serta rekomendasi dan tren yang dihasilkan oleh sistem. Nah, sistem basis data ini awalnya didesain untuk pengguna berbahasa Inggris, namun harus mendukung ekspansi multibahasa di masa mendatang. Nah, untuk step-step selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, dimulai dengan step 1 dan 2 oleh rekan saya, yaitu Naila Citra Andira. Baik, terima kasih Reva atas kesempatannya. Baik, izin sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai step satu dari database aplikasi Pinterest, di mana step satu ini berupa determining entities, attributes, dan UIDs-nya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja entities atau atribut serta UIDs yang ada pada database yang akan kami rancang dari aplikasi Pinterest ini, yaitu di mana di sini terdapat kebutuhan data untuk membuat konseptual data model yang untuk mendukung fungsionalitas dari aplikasi Pinterest sendiri, di mana di sini terdapat review information related to social media data management, especially image-based platforms. Terus di sini yang dimaksudnya itu pengguna bisa mengunggah, menyimpan, dan membagikan pin gambar. Lalu research user-generated content, system and data structure for media and user relationships, di mana pengguna itu bisa membuat atau menggenerate bot atau collection untuk mengikuti atau menyukai komentar. Lalu build a list of business needs, rules, and assumptions, membuat list bisnis, kebutuhan bisnis, peraturan dan asumsinya, lalu develop a list of potential entities and their attributes including unique identifiers, di mana dia akan membuat list-list potensi entitas yang ada seperti atributnya dan termasuk unique identifiers-nya atau UIDs. Di sini potential entities ini terdapat user dengan atribut user ID, username, email, password, bio, profile image, dan date join. Lalu entities pin dengan pin ID, eh, dengan atribut pin ID, title, description, image URL, upload data, kategori, dan user ID. Lalu entities board dengan atribut board ID, board name, description, creative date, user ID,
lalu entities comment dengan atribut comment ID, text created date, user ID, dan pin ID, lalu entities like dengan like ID, user ID, dan pin ID, entities follow dengan atribut follower ID, followed ID, dan follow date, dan entities kategori berupa atributnya kategori ID, name, dan description. Lalu yang terakhir terdapat recommendation, di mana entities recommendation ini memiliki atribut berupa recommendation ID, user ID, pin ID, dan score. Berikut ini adalah gambaran umum dari IRD berupa entity dan kelas-kelasnya, di mana yang tanda yang di atas ini seperti user like ini merupakan entity, nama entitinya, dan yang di dalamnya ini yang berupa bintang-bintang ini merupakan atributnya, yang dimana artinya bersifat mandatory atau wajib, dan yang untuk pagar ini berupa primary key. Jadi untuk entities user dengan primary key, user ID, dan begitu juga seterusnya untuk entities yang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk step 2 yaitu super types and subtypes. Di mana di Pinterest ini memiliki dua tipe berupa super types dan subtypes, di mana super types itu yang mencakup dari beberapa subtypes-nya, di mana subtypes ini memiliki kesamaan atau seperti pewarisan inheritance, di mana yang dimiliki subtypes ini juga dimiliki oleh super types. Jadi si subtypes ini seperti anak dari super types-nya. Di mana di sini contohnya ini terdapat supertype pin dengan subtypes-nya itu berupa image pin, video pin, dan juga product pin, di mana setiap image pin, video pin, dan product pin ini memiliki beberapa atribut yang sama dengan supertype pin. Begitu juga dengan supertype board memiliki subtypes berupa board pin, di mana di sini board pin ini memiliki beberapa atribut yang dimiliki oleh oleh atribut pada entities board. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai step 1 dan step 2. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Tadi kan udah dijelasin nih sama Naila, analisis kebutuhan data untuk database-nya, lalu juga menentukan entitas, atribut, dan UID, serta menentukan supertype dan subtypes. Nah, sekarang kita lanjut ke step 3, yaitu ada relationship, dan juga step 4 ada normalization. Nah, ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Valerie Alana Yusri. Baik, untuk yang step ketiga itu adalah relationship atau menentukan relasi antar entitas-entitas yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, jadi relasinya sendiri di sini em, ada one to many dan many to many. Seperti contohnya one to many itu adalah user bisa membuat banyak bots, tetapi banyak bots itu hanya bisa dimiliki oleh satu user. Untuk selengkapnya, kita dapat lihat di diagram yang sudah dibuat. Oke, baik. Di sini kita bisa lihat hubungan one to many dulu. Untuk hubungan one to many, kita bisa lihat untuk entitas user dan entitas board. Itu artinya satu user bisa membuat banyak board, tetapi banyak board itu hanya bisa dimiliki oleh satu user. Nah, untuk selanjutnya adalah user dan juga sama, satu user bisa membuat banyak pin dan banyak pin dimiliki oleh satu user. Dan untuk one to many selanjutnya itu adalah kategori dan pin. Jadi dalam satu kategori itu bisa memuat banyak pin, tetapi banyak pin itu hanya bisa di dalam satu kategori. Nah, selanjutnya adalah user dan komen. Satu user bisa menulis banyak komen, tetapi banyak komen hanya bisa ditulis oleh satu user. Tiap komentar dimiliki oleh satu user. Selanjutnya lagi, user dan user interest history. Jadi satu user itu bisa punya banyak riwayat yang disukai atau yang em, diminati, tetapi riwayat-riwayat tersebut hanya dimiliki oleh satu user. Dan selanjutnya lagi untuk user dan recommendation. Jadi satu user bisa mendapatkan banyak rekomendasi dan rekomendasi tersebut hanya dimiliki atau hanya didapatkan oleh satu user. Nah, jadi untuk one to one ada
Nah, pada diagram IRD ini juga ada hubungan many to many yang dihubungkan dengan entitas penghubung, yaitu di sini many to many antara board dan pin. Satu board itu bisa berisi banyak pin dan banyak pin bisa ada di banyak board. Nah, hubungan many to many ini diselesaikan lewat entitas board pin. Selanjutnya lagi adalah user dan user like. Satu user itu bisa menyukai banyak pin. Nah, tetapi dan banyak pin itu juga bisa disukai oleh banyak user dan diselesaikan oleh entitas user like. Selanjutnya lagi adalah user dan user follow. Di sini adalah hubungannya rekursif, ya. Jadi banyak user bisa mengikuti banyak user lainnya dan bisa di-follow atau diikuti oleh banyak user lainnya juga. Dan selanjutnya lagi adalah recommendation dan pin. Jadi di banyak rekomendasi, satu rekomendasi bisa berisi banyak pin dan satu pin bisa ada di banyak rekomendasi. Jadi eh, di sini bisa dilihat juga ada keterangan-keterangan seperti um, user can create many boards and boards belongs to only one user dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke step 4, yaitu normalization. Nah, normalization ini untuk memastikan bahwa diagram-diagram dan hubungan-hubungan yang sudah kita buat itu benar. Yang pertama itu adalah kita yang first normal form itu adalah memastikan bahwa em, semua atribut itu bernilai tunggal, tidak ada yang double. Nah, jadi udah sudah dicek di sini semua. Setiap atribut itu memiliki satu primary key. Dan untuk hubungan many to many dihubungkan dengan entitas penghubungnya seperti tadi. Entitas penghubungnya itu board pin, user lag, dan user follow. Nah, dan untuk di diagram ini semuanya sudah diatur dengan benar untuk first normal form. Nah, selanjutnya untuk second normal form itu adalah semua atribut itu yang non-key itu bergantung pada kunci utama. Jadi misalnya dalam satu entitas itu bisa eh, mempunyai satu primary key, tidak bergantung dengan primary key di entitas lainnya. Dan untuk semua entitas-entitas yang ada, masing-masing entitas itu mempunyai satu primary key. Jadi masing-masing atribut lainnya yang non-primary key di dalam entitas tersebut bergantung hanya pada primary key yang dimiliki oleh entitas itu sendiri, bukan entitas lainnya. Dan di sini pada semua entitas yang ada itu mempunyai primary key-nya sendiri-sendiri. Yang ketiga itu adalah third normal form. Nah, setiap atribut nanti hanya bergantung langsung pada primary key, bukan em, atribut yang lainnya. Jadi bisa kita lihat pada kesimpulan yang ada di notes di diagram tersebut. Bisa di zoom. Oke. Oke. Jadi setelah setelah cek pada diagram-diagram ini, jadi untuk seperti yang sudah dijelaskan tadi untuk first normal form itu adalah setiap atribut itu mempunyai satu value yang value tunggal tidak double, dan untuk semua many to many relationship itu dihubungkan dengan entitas penghubung. Untuk second normal formnya adalah setiap non-key atribut itu hanya bergantung pada satu primary key di setiap entitasnya, dan untuk third normal formnya adalah tidak ada ketergantungan transitif antara entitas satu dan entitas lainnya. Jadi untuk entitas yang ada di third normal form itu adalah user, board pin, video pin, product pin, comment kategori, user like, user follow, user interest history, recommendation, dan board pin. Cukup dari step 3 dan 4 dilanjutkan oleh saya kembalikan ke moderator. Baik, nah tadi udah jelasin sama Valeri bahwa kita tuh perlu menentukan dulu hubungan dan juga bentuk normalisasinya dengan relasi atau hubungannya itu antara entitas dan bagaimana penanganan untuk relasi many to many. Nah, selanjutnya untuk step ke 5 dan 6, yaitu 5 ada
arc dan juga 6 ada recursive relationship itu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Vivian Rizkyana Fauzi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk yang step 5 ini yaitu ARC berupa di mana pin ini harus punya status antara eh, public atau private di eh, entitas pinnya, di mana ARC ini digunakan untuk menyatukan setiap pin hanya dapat berada pada salah satu keadaan yaitu public atau private, di mana kami menggunakan struktur super type, subtype sehingga logika eksklusifnya terlihat jelas pada level ERD. Eh, dapat dilihat pada gambar ERD yaitu di antara entitas pin eh, yang dihubungkan dengan panah ARC dengan public pin dan juga private pin itu dengan hubungan 0 to 1 yang dimana pin ini memiliki dua kemungkinan jenis yaitu public atau private dan keduanya bersifat mutually eksklusif. Karena itu kami menggunakan struktur supertype subtype di mana pin menjadi induk dan public pin serta private pin menjadi subtype. Artinya digunakan untuk menyatakan bahwa satu pin hanya boleh berada di salah satu subtype, yang mana pendekatan ini lebih tepat secara konseptual dibanding sekadar menambah kolom visibility. Lalu, ARC ini ditandai sebagai exclusive logical participation bila setiap pin wajib memilih salah satu subtype jika sistem mengizinkan pin tanpa status. Eh, Untuk selanjutnya yaitu step ke-6 berupa recursive relationship, yaitu uh, entitas user follow user follow user, di mana hubungan follow antar user bersifat many to many dan bersifat rekursif karena melibatkan entitas yang sama. Untuk modelkannya dibuat tabel berupa user follow yang melakukan user melakukan follow berupa follower ID dengan user yang di follow. Yang dimana di situ dapat dilihat di gambar IRD berubah fitur follow yaitu self reflection, di mana satu user bisa memfollow banyak user dan satu user bisa di follow oleh banyak user. Jadi pada Pinterest ini hubungan follow ini terjadi antar sama user karena satu user dapat mengikuti banyak user lain dan sebaliknya. Di mana relasinya bersifat many to many, maka kami membuat tabel user follow yang berisi pasangan follower ID dan followed ID. Di mana keduanya adalah foreign key yang merujuk kembali ke entitas user sehingga bisa mencatat semua hubungan follow tanpa menduplikasi data di tabel user tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke. Nah, dari Vivian tadi, kita dapat kesimpulan nih bahwa kita sudah menentukan hubungan ARC pada entitas user, yaitu ada public pin dan juga private pin, serta kita tuh menentukan recursive relationship di entitas user follow juga, yang dia self cycle ke dalam entitas itu sendiri. Nah, untuk step selanjutnya itu ada step 7 dan step 8 yaitu modeling historical data dan juga basic mapping akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Putri Nabila Atifa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan step ketujuh yang dimana modeling historical data. Yang dimana historical data adalah data yang merekam perubahan aktivitas atau kejadian dari waktu ke waktu dalam sistem database. Yang dimana apa yang terjadi dulu sampai sekarang. Dan untuk step 7 ini, yang dimana meminta pemodelan data historis dengan Pinterest ingin melacak bagaimana peminat pengguna
berkembang dari waktu ke waktu untuk meningkatkan rekomendasi. Nah, sehingga pada step ketujuh ini terdapat tambahan dari terdapat tambahan relasi yang dimana terdapat user itu berelasi dengan user histories, yaitu dengan one to many. Yang dimana satu user memiliki banyak histori, namun satu histori memiliki satu user. Dan juga memiliki tambahan kategori, relasi kategori dengan user historis, yaitu dengan one to many. Yang dimana satu kategori tercatat di banyak histori, itu satu histori terkait satu kategori. Kemudian, saya akan membahas untuk step yang ke-8. Baik, untuk step ke-8 ini merupakan basic mapping, yang dimana basic mapping basic mapping ini merupakan sebuah pemetaan dasar yang dimana mengubah entitas-entitas menjadi sebuah tabel rasional. Nah, pada tabel ini terlihat terdapat user, board pin, comment, like, follow, recommendation, user interest, history, yang dimana memiliki primary key dan foreign key keys. Nah, untuk yang primary key, untuk user itu memiliki user ID. Sedangkan untuk primary key dari board itu memiliki board ID. Untuk pin adalah pin ID, lalu untuk primary key dari board pin itu adalah board ID dan pin ID. Lalu untuk comment itu adalah comment ID, lalu untuk like adalah like ID, lalu kemudian untuk follow itu adalah follower ID dan follower ID, dan recommendation itu adalah recommendation ID. Lalu untuk yang user interest history itu adalah history ID. Kemudian untuk foreign key case-nya, untuk yang board itu memiliki user ID, lalu untuk yang pin memiliki user ID, kategori ID, lalu untuk yang board pin itu memiliki board ID dan pin ID, lalu yang untuk comment itu memiliki user ID, pin ID, lalu untuk yang like juga memiliki hal yang foreign key yang sama yaitu user ID dan pin ID, lalu untuk yang follow foreign key-nya adalah user ID, dan untuk yang recommendation adalah user ID, pin ID, dan yang terakhir adalah untuk yang user interest history adalah user ID dan kategori ID. Jadi mana? eh Mengapa step 8 itu penting? Karena basic mapping ini adalah sebuah proses transformasi dari konseptual model IR diagram menjadi sebuah logical model. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, nah tadi kita udah nentuin data historis yang gunanya itu untuk pengembangan rekomendasi pengguna kan. Lalu juga kita udah mendesain tabel relasional yang nanti berguna untuk membuat logical model. Nah, sekian untuk step-step dalam project skenario yang telah kita buat. Nah, selanjutnya kita eh, selain itu, kita juga mendeploy hasil dari project ini ke Apex Oracle, di mana kita sampai ke penampilan table dan juga Ya. entitas serta atribut data type, terus juga primary key-nya, naik no labelnya juga. Nah, ini contoh dari beberapa eh, contoh dari beberapa hasil deploy kami ke dalam Apex. Yang pertama itu ada entitas board yang berupa kolom name, data type-nya juga, terus ada primary key-nya di eh, board ID. Nah, lanjut ada entitas board pin. Entitas board pin itu sama, eh, kolom name-nya itu ada hampir sama dengan entitas yang tadi, itu ada board ID, pin ID, terus juga ada date, dan juga position. Nah, lanjut ke kategori. Di kategori ada
ada atribut kategori ID, name, dan description. Nah, itu beberapa tampilan dan juga hasil deploy kami. Nah, untuk selengkapnya itu dapat dilihat sendiri di laporan, yaitu ada beberapa lagi tabel dan juga entitas yang dapat dilihat lengkap dalam laporan ini. Nah, setelah hasil dari deploy kami, nah itu sekian dari presentasi dan juga pemaparan project skenario yang telah kami buat, yaitu dari aplikasi Pinterest. Semoga hasil yang telah kami sampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik dan juga dimengerti dengan baik. Dan terima kasih atas perhatian dan juga kesempatannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.